Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah pertemuan Ibnu Khaldun dan Timur Leng. Pada Januari tahun 1401, kota Damaskus saat itu sangat gemetar dan mencekam. Di luar tembok kota, di unggun ribuan tentara Mongol dan Tartar menyala seperti lautan bara. Di bawah panji-panji perang ribuan tentara Mongol, berdirilah seorang pria yang dijuluki Cambuk Tuhan, Timur Leng. Ia telah menghancurkan Delhi, Baghdad, dan kini ia siap membumi hanguskan Damaskus. Di dalam kota yang terkepung terjadi kepanikan. Namun di tengah ketakutan itu, seorang pria berusia 68 tahun memutuskan melakukan sesuatu yang dianggap gila. Ia tidak mengangkat pedang. Ia meminta diturunkan dengan keranjang melewati tembok kota di kegelapan malam untuk menemui sang penakluk. Pria itu adalah Ibnu Khaldun, sang filosof sejarah terbesar dalam Islam. Mengapa ia melakukannya? Apakah ia ingin menyelamatkan nyawanya, atau ia sedang melakukan eksperimen sosiologi paling berbahaya dalam sejarah manusia? Coba bayangkan suasananya saat itu. Ibnu Khaldun berjalan melewati barisan tentara yang haus darah, hingga sampai ke kemah megah sang penakluk, Timur Leng, yang saat itu sudah pincang namun tetap berwibawa duduk di atas bantal sutra. Dunia mengenal Timur Leng sebagai penghancur peradaban, namun Ibnu Khaldun melihatnya secara berbeda. Dalam teorinya tentang as-sabiyah, Ibnu Khaldun percaya bahwa orang-orang dari padang rumput yang keras memiliki solidaritas kelompok yang tak terpatahkan. Dan itulah yang membuat mereka bisa mengalahkan imperium yang sudah lembek oleh kemewahan. Ibnu Khaldun berdiri di hadapan pria yang paling ditakuti di dunia. Bukan hanya gemetar, ia justru memulai percakapan dengan martabat seorang intelektual. Ia menyapa Timur Leng sebagai penguasa dunia. Sebuah diplomasi yang cerdas dimulai. Selama 35 hari berikutnya, terjadi sebuah dialog yang luar biasa. Timur Leng yang ternyata sangat menghargai ilmu pengetahuan, bertanya banyak hal kepada Ibnu Khaldun tentang sejarah, tentang geografi, dan tentang aturan-aturan peradaban di Afrika Utara dan Andalusia. Ibnu Khaldun tidak hanya menjawab, ia menuliskan sebuah risalah khusus untuk Timur Leng. Ia memberikan pengetahuan yang tidak dimiliki sang penakluk, yaitu peta kekuatan dunia dan filosofi mengapa sebuah kerajaan bisa bertahan. Inilah momen inspiratifnya. Ibnu Khaldun mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah alat negosiasi terbaik. Di saat orang lain kehilangan akal karena ketakutan, Ibnu Khaldun menggunakan kecerdasannya untuk memahami pola pikir musuh. Ia memperlakukan Timur Leng bukan hanya sebagai musuh, tapi sebagai subjek penelitian yang hidup. Di dalam diskusi-diskusi panjang itu, mereka berdebat tentang nasib umat manusia. Timur Leng bangga dengan kekuatannya, namun Ibnu Khaldun dengan lembut mengingatkan melalui teori silsilah peradabannya bahwa kekuatan militer sehebat apapun akan runtuh jika kehilangan moral dan solidaritas. Timur Leng pun sangat terkesan. Ia bahkan menawari Ibnu Khaldun untuk bergabung dalam dewan penasehatnya. Namun Ibnu Khaldun menolak dengan halus. Ia tahu bahwa tugasnya bukan melayani penguasa, melainkan mencatat sejarah agar generasi masa depan, termasuk kita saat ini, bisa belajar. Hasil dari pertemuan ini, Ibnu Khaldun berhasil mendapatkan jaminan keamanan bagi para ulama dan penduduk Damaskus tertentu. Meskipun kota itu tetap dijarah, keberadaan Ibnu Khaldun di sana berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan dokumen-dokumen penting yang mungkin akan hilang selamanya
jika ia tidak turun dari tembok malam itu. Apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan ini untuk kehidupan kita sekarang? Keberanian berbasis ilmu, yaitu keberanian sejati, bukan tentang tidak punya rasa takut, tapi tentang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi rasa takut itu. Kemudian kekuatan literasi, di mana pedang Timur Leng mungkin telah berkarat dan hilang, namun pena Ibnu Khaldun dan catatannya tentang pertemuan ini tetap abadi hingga 600 tahun kemudian. Terakhir adalah integritas intelektual. Di hadapan penguasa paling kejam sekalipun, seorang muslim harus tetap teguh pada kebenaran dan martabat ilmunya. Pertemuan Ibnu Khaldun dan Timur Leng adalah bukti bahwa di tengah kekacauan dunia, ilmu pengetahuan adalah kompas yang tidak akan pernah menyesatkan. Ibnu Khaldun mengajarkan kita bahwa peradaban mungkin jatuh, pemimpin mungkin silih berganti, namun mereka yang memahami hukum Allah melalui sejarah akan selalu menemukan jalan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadilah pribadi yang cerdas seperti Ibnu Khaldun, karena di dunia yang penuh dengan pedang konflik saat ini, dunia lebih membutuhkan pena kebijaksanaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.